Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kepada panitia Siwitalk ya sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber saat ini. Ini kesempatan yang luar biasa lah ya. Sebenarnya saya ikut di grup Siwitalk tuh mau belajar gitu, tapi terus dijadiin narasumber, alhamdulillah. Jadi ada kesempatan saya untuk sekali lagi ini sharing session mengenai kultur jaringan rumput laut ya untuk penyediaan bibit khususnya. Saya izin share screen ya sebentar. Baik, jadi judul yang diminta adalah penyediaan bibit rumput laut unggul untuk teknik kultur jaringan. Tapi saya karena memang pengalaman kultur jaringannya ini baru di Kotoni Siwit ya, Kotoni Siwit, jadi lebih banyak nanti saya akan bicara tentang kultur jaringan rumput laut Kotoni ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ini sebagian besar memang bergerak di bidang rumput laut ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa memang rumput laut Kotoni adalah komoditas rumput laut yang menjadi andalan di Indonesia ya, terutama untuk bahan baku untuk diekspor maupun diolah menjadi kerajinan. Nah, ini data, ini saya masih pakai data lama ya. Sebenarnya data baru itu dirilis FAO 2019, sebenarnya Indonesia sudah menjadi terbesar dan lebih besar ya, 80% kotoni siwit bahan keringnya itu berasal dari Indonesia. Nah, yang lainnya seperti Filipina, Malaysia. Nah, di dalam budidayanya ini seringkali memang yang menjadi kendala adalah bibit ya, bibit. Tadi seperti yang Prof. Hasan bilang kalau petani itu minta bibit lagi gitu kan ya. Nah, itu memang sebenarnya kendalanya memang rumput laut itu memang rumput laut Kotoni khususnya ya, sangat memang dia bisa hidup di perairan pantai itu hanya di musim-musim tertentu aja yang bagus. Jadi pada musim bagus dia bisa tumbuh dengan baik, pada musim yang tidak bagus yang nggak bisa dikemana-mana, yang dibawa ke darat apalagi ditaruh di air tawar langsung putih ya. Di laut aja karena fluktuasi dari kondisi lingkungan di laut itu juga memang fluktuatif ya, terutama di salinitas dengan suhu air dan sampai intensitas cahaya. Setiap perairan itu walaupun ini bagus untuk budidaya rumput laut, tapi sebagian besar memang tidak semua musim ya. Maksudnya dari Januari sampai Desember itu kita bisa tanam dalam kondisi yang bagus. Jadi ada musim-musim tertentu tumbuhnya kurang bagus dan bahkan mungkin malah habis ya, dicing semua gitu karena kondisi perairan memang tidak cocok. Jadi memang kendala dalam penyediaan bibit itu adalah kendala memang perairan di pantai itu memang sangat dipengaruhi oleh musim. Kemudian seperti di jenis-jenis rumput laut lain, biasanya ya seperti Porphyra atau Gracilaria, itu biasanya juga dikembangkan dengan spora. Nah, untuk spora Kotoni ini memang agak langka ya, langka karena budidaya di masyarakat itu 45 hari sudah panen, sedangkan menurut informasi referensi dari Filipina yang sudah mengembangkan spora Kotoni ini biasanya menunggu 2 tahun sampai terbentuk spora dari talus itu. Jadi cukup lama. Jadi agak sulit, agak jarang. Mungkin ada juga ya, ada juga spora di alam rumput laut yang sudah lama di alam. Tapi ini agak sulit didapat. Jadi untuk keperluan budidaya dengan target jutaan ton per tahun, ya ini tidak akan mencukupi. Kemudian juga jadi otomatis budidaya rumput laut ini mengandalkan bibit dengan cara perbanyakan vegetatif biasa. Jadi seperti tadi dipotong-potong, terus ditanam lagi, dia akan membesar, setelah panen disisakan untuk bibit lagi seperti itu. Artinya adalah perbanyakan vegetatif secara terus-menerus. Kalau di bidang ilmu tanaman itu memang vegetatif terus-menerus. Dan memang ini menimbulkan penurunan vegetatif secara terus-menerus ini akan banyak menimbulkan, contohnya adalah pertumbuhan rumput laut menjadi lambat ya, karena memang jaringannya itu sudah tua.
jaringannya itu mungkin kalau misalnya Cottoni itu datang ke Indonesia itu dari tahun 1981 misalnya ke Indonesia dari Filipina, itu nggak mungkin udah jarang dikembangkan dari spora kembali ya. Jadi selalu diperbanyak secara vegetatif. Mungkin di daerah-daerah tertentu memang sudah ada yang berkembang secara alami Cottoni dari spora seperti yang kemarin yang dikirim dari Kalimajari itu di Biak ya, di Biak. Kita bisa mendapatkan rumput laut. Nah, tapi ini juga masih diuji ya. Prof. Jana bilang kemarin harus diuji apakah ini Cottoni atau bukan. Jadi di rumput lautnya itu sudah ada spora-sporanya juga yang bisa kita kulturkan juga. Nah, kendala dalam penyediaan secara vegetatif ini juga menimbulkan banyak kendala-kendala, misalnya kandungan keragenannya rendah, terus kendala mudahnya terserang penyakit, gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan ide dari tahun 2010 itu memang banyak permintaan ke Siami Biotrop itu untuk mengembangkan kultur jaringan rumput laut. Jadi rumput laut ini, kami mengembangkan rumput laut kultur jaringan ini memang permintaan waktu itu dari Kabupaten Natuna yang supaya coba deh rumput laut dikultur jaringankan gitu, karena memang kendala bibit ini juga kalau lagi musim mau tanam orang susah lagi nyari bibit, kadang harus didatangkan dari daerah yang memang sepanjang musim bisa tumbuh, itu memang biayanya cukup mahal karena pengiriman rumput laut Cottoni ini memang packingnya memang khusus biasanya untuk jarak jauh juga. Nah, dengan alasan tersebut, akhirnya kita memang di tahun 2010, Siami Biotrop akhirnya juga membuat program ini, penelitian untuk membuat kultur jaringan rumput laut. Nah, sedikit saya jelaskan tentang kultur jaringan. Jadi, kultur jaringan ini memang bukan suatu teknologi yang baru ya. Kalau di bidang tanaman ini banyak digunakan di tanaman kehutanan, tanaman pertanian, terus tanaman buah-buahan ya, pisang, ini banyak digunakan untuk menghasilkan bibit unggul biasanya, bibit unggul. Jadi lebih banyak yang digunakan untuk pembibitan ini dengan menggunakan metode cloning. Jadi kita mengklon jenis-jenis unggul, kemudian kita perbanyak, diambil misalnya dari tanaman induknya ini, kemudian ditumbuhkan secara in vitro di dalam media kultur. Nah, di dalam media kultur ini yang kita bisa kembangkan, apakah itu jadi tunas, apakah jadi kalus, apakah itu jadi bibit. Nah, inilah kultur jaringan ini. Jadi prinsipnya adalah mengambil eksplan dari tanaman induk, kemudian kita kulturkan. Kulturkan ini artinya dibudidayakan secara besar-besaran untuk bibit terutama ya. Dan akhirnya kita bisa menghasilkan bibit dalam jumlah yang cukup banyak, bibit unggul ya, bibit unggul. Nah, ini sudah diterapkan di tanaman pisang, tanaman pohon, jati kita ya. Nah, ini salah satu ini adalah performance dari lab kultur jaringan Siami Biotrop. Jadi memang kami sudah meneliti bidang kultur jaringan itu, ini 1985 itu juga pendahulu saya juga ya, profesor-profesor yang dulu senior-senior saya, kemudian dilanjutkan oleh saya juga. Jadi banyak tanaman yang kita kembangkan mulai dari tanaman kehutanan, pertanian, buah-buahan, taman hias, sampai ke rumput laut. Kita mulai di tahun 2010. Nah, di 2010 itu kami melakukan penelitian, alhamdulillah, ini dengan banyak penelitian di tahun 2010-2012 ini memang saya mendapatkan banyak bantuan sebenarnya dari balai-balai budidaya ya, baik itu di balai riset perikanan budidaya Payo Maros, kemudian balai budidaya laut Lampung, balai budidaya laut Lombok. Jadi kita memang agak bersinergi membentuk teknologi ini ya. Jadi memang tidak hanya Siami Biotrop saja. Nah, setelah berhasil juga akhirnya setelah diuji-uji dan memang kami mendapatkan suatu kelebihan dari bibit kultur jaringan ini, barulah diresmikan kerjasama antara Siami Biotrop dengan Direktorat Perikanan Budidaya. Itu persisnya memang 2014, 2013 itu kami baru kerjasama dengan Balai Budidaya Laut Lombok. Kemudian karena center balai budidaya lain juga ingin kerjasama, akhirnya kerjasama dilakukan di level Direktorat Jenderal supaya di bawah balai budidaya itu udah langsung otomatis kerjasama dengan Siami Biotrop. Nah, jenis-jenis yang kami sudah perbanyak
dari berbagai sumber. Jadi memang pertama karena permintaan dari Natuna, jadi klon dari Natuna, kemudian Takalar. Takalar ini kami dapatkan dari induk unggul, sebenarnya sudah hasil seleksi ya dari Pak Rani ya, waktu itu masih di Balai Riset Maros. Kemudian juga dari Kendari, ini dari Prof. Aslan ya. Jadi di tahun 2012 itu langsung Prof. Aslan lihat ada kultur jaringan, langsung bawa induk, Bu ini tolong di kultur jaringan. Ya, alhamdulillah juga berhasil. Kemudian kami juga punya peluntang balang juga dari Lombok. Nah, ini untuk penelitian-penelitian berjalan saat ini yang sedang kami kembangkan adalah jenis sakul ya, dari sakul, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan beberapa pengiriman induk dari Bali ya, didukung oleh Kalimajari Foundation. Kemudian ini juga jenis maumere coklat ya, sahabat Bantaeng. Ini makasih Prof. Jana kemarin sudah mengusahakan saya mendapatkan induk ini. Kemudian juga dari tadi yang maumere coklat asal Biak. Nah ini juga dari Kalimajari. Ini juga masih harus dites katanya. Ini apakah ini maumere atau kotone atau bukan. Nah ini juga harus dicek. Nah, di dalam teknologi kultur jaringan rumput laut, teknologi kultur jaringan rumput laut ini memang baru, ini teknologi baru, mungkin baru sekitar 35 tahun yang lalu. Sedangkan kalau untuk kultur jaringan tanaman, itu sudah hampir lebih dari 1 abad sudah dikembangkan. Ya. Tapi kalau untuk kultur jaringan rumput laut ini baru berkembang. Jadi banyak sekali yang potensi penelitian ya untuk mendapatkan novelty ini memang masih banyak sekali. Jadi kalau di sini banyak peneliti di bidang rumput laut, ini sangat peluang sekali ya kita untuk mendapatkan novelty baru, karena banyak yang topik-topik yang bisa diteliti. Ya. Tapi secara umum, kalau saya studi literatur, metode kultur jaringan untuk rumput laut itu ada 3 ya. Pertama kultur spora. Kultur spora, nah ini juga sudah dilakukan di Indonesia, ini Pak Liedemann ya, Dr. Liedemann sudah melakukan juga. Jadi intinya adalah kita menumbuhkan spora di dalam kultur. Nah, kemudian spora ini kita jadikan dia germinasi, baik itu di kultur maupun sudah ini kalau udah ditemukan di tali sehingga nanti tinggal dibentangkan. Nah, ini kalau jenis kultur spora ini banyak dilakukan di China ya, untuk jenis porphyra. Ini semua pembibitan hampir semua menggunakan kultur spora juga, porphyra. Cuma porphyra memang tidak tumbuh di Indonesia, jadi cukup di daerah subtropis. Kemudian metode kedua adalah kultur explant. Tapi kultur explant ini juga sudah dikembangkan di Indonesia ya, salah satunya adalah dilakukan di Maros ya, Balai Riset Air Payung Maros. Jadi untuk jenis Gracilaria. Jadi intinya kultur explant itu adalah kita mengambil explant dari laut, dari induk rumput laut, kemudian si induk ini kita potong-potong ya. Kalau untuk Gracilaria ini saya lihat fotonya agak besar, ini sekitar 2 sentian. Tapi untuk saya lihat di literatur untuk Gelidium, perbanyakan ini dia seperti diiris-iris kecil. Jadi satu talus itu diiris-iris kecil. Nah, dari irisan kecil itu nanti akan menjadi satu bibit kultur jaringan. Ya, ya itu tentu saja ini dilakukan di dalam media kultur juga semua. Ini juga sama. Nah, teknik ketiga adalah umumnya menggunakan teknik embryogenesis. Nah, ini sudah saya baru mulai penelitian di tahun 2010 juga sudah banyak dikerjakan, terutama di India ya. Di India mereka sudah sangat maju mengembangkan teknik embryogenesis somatik ini ya, terutama di Gracilaria. Terus di Cotonou juga sudah ada waktu itu Prof. Reddy ya. Saya juga banyak baca literatur dari Prof. Reddy ini waktu saya memulai penelitian kultur jaringan Cotonou ini. Nah, yang dikerjakan di Siame Biotrop adalah teknik menggunakan teknik ini. Jadi menggunakan embryogenesis somatik. Alasannya memang pertama untuk kultur spora, kita agak sulit dapatkan spora. Tapi saya dengar kemarin Pak Lineman sudah berhasil mengembangkan spora putih. Alhamdulillah, karena memang itu kalau misalnya jadi juga itu akan menjadi suatu alternatif ya, kultur jaringan berasal dari spora. Itu akan lebih cepat proses. Kemudian yang Biotrop kembangkan kalau menggunakan kultur explant juga hasilnya sedikit biasanya untuk Cotonou. Beda dengan Gracilaria. Gracilaria itu dia akan tumbuhnya lebih cepat. Kalau Cotonou
Dikembangkan dengan cara kultur expand, kalau pengalaman kami di Biotrop memang kami juga belum bisa ya, karena tumbuhnya lambat sekali gitu ya di kultur itu. Mungkin karena belum ketemu mediumnya. Jadi saya lebih memilih waktu itu metode yang diteliti adalah embryogenesis somatik. Jadi embryogenesis somatik ini intinya kita pertama menumbuhkan kalus terlebih dahulu. Nah, kalus ini kemudian dikembangkan menjadi spora, spora-spora buatan. Jadi istilah embryogenesis ini sebenarnya ada di tanaman ya, karena tanaman biasanya membentuk biji, embrio ya. Kalau di rumput laut kan nggak ada embrio ya, istilahnya spora. Jadi tetap aja karena ini istilah-istilah kultur jaringan, ya bisa saja saya juga membuat istilah baru misalnya spora genesis somatik. Jadi kita membentuk spora dari bagian somatik, dari bagian jaringan somatik atau jaringan tubuh ya. Nah, jaringan tubuh rumput laut adalah talusnya itu, jadi hanya batang-batang saja kan. Kalau rumput laut bedanya dengan tumbuhan adalah dia nggak punya daun, akar, dia hanya batang saja. Dia tidak punya jaringan vaskuler, jadi seluruh tubuhnya itu bisa menyerap unsur hara dari air laut dan dia bisa berfotosintesis sendiri, jadi tidak memerlukan jaringan vaskuler untuk mengirim makanannya kemana-mana gitu kan. Nah, bagaimana kami mengembangkan embryogenesis somatik ya untuk menghasilkan bibit rumput laut kotoni. Nah, ini saya jelaskan secara singkat tahap-tahapannya. Pertama adalah kita tentu saja kita harus memilih induk ya. Kebetulan memang induk-induk yang dikirim ini induk-induk unggul yang dari Takalar, dari Kendari, kemudian dari Natuna ya. Nah, biasanya packingan dari jarak jauh ini biasanya banyak lendir, jadi kita membutuhkan waktu aklimatisasi di pembiasaan dulu di akuarium selama 1-2 minggu, terutama membersihkan kotorannya. Kemudian setelah bersih dari efek pengiriman tadi ya, karena biasanya ada lendir, ada bakteri yang cukup banyak, dibersihkan dulu di akuarium di greenhouse, kemudian baru kita bawa ke laboratorium. Nah ini induk banteng yang baru kami terima. Jadi di lab ini sudah menggunakan air laut ya. Nah, air laut ditambah beberapa di bawah nutrisi ya. Jadi tadi kalau Pak Aslan bilang ada pupuk, memang kalau di laboratorium tentu saja kita harus menambahkan nutrisi ya, karena air laut ini tidak seperti di laut. Kita setiap maksudnya dia di medium ini biasanya selama 1 minggu. Jadi dia kalau tidak dikasih nutrisi hanya air laut saja, mungkin juga akan defisiensi unsur hara ya, dia akan mati juga gitu ya. Kecuali kalau kita bisa ganti tiap hari air lautnya. Nah, kalau di biotrop kita memang agak jauh dari laut di Bogor, jadi mau nggak mau kita harus menambahkan nutrisi ke dalam medianya ini ya, berupa pupuk-pupuk anorganik. Nah, kemudian setelah ada sekitar sebulan ya, 1 bulan di itu tumbuh tunas-tunas baru, masuk ke proses namanya kita membersihkan eksplan. Jadi kita sterilisasi eksplan. Sterilisasi eksplan ini menggunakan sabun, yang ini sabun, kemudian menggunakan povidone iodine atau kalau kita kenal betadine ya. Kemudian di perendaman menggunakan antibiotik. Kenapa menggunakan antibiotik? Karena memang rumput laut ini sehari-harinya sudah terendam air laut, artinya bakteri jamur itu pasti sudah ada di dalam jaringan, sehingga untuk mensterilkannya atau membebaskan dari mikroorganisme tentu saja kita harus menggunakan antibiotik. Antibiotik ini dilakukan selama 3 hari. 3 hari. Bahkan sekarang saya berusaha mengurangi karena pengaruh antibiotik ini juga menurunkan viabilitas ekspannya pada saat di media kultur ini. Jadi kita juga melakukan optimalisasi sehubungan dengan kami juga mendapatkan project juga dari Smartfish supaya untuk membuat SOP ya, SOP kultur jaringan. Jadi kami juga banyak melakukan optimalisasi supaya metode ini bisa nanti dibuat SOP-nya dan bisa dilakukan di manapun ya, institusi manapun, apabila mengikuti SOP tersebut kultur jaringan bisa dilakukan.
Nah, setelah melalui proses sterilisasi dan dia tidak terkontaminasi, ada namanya proses kita menginduksi kalus ya. Jadi kalus itu adalah sel-sel yang tidak berdiferensiasi, dia hanya sel-sel saja. Diferensiasi itu biasanya kalau sel itu pada saat dia tumbuh, dia akan lama-lama akan berdiferensiasi. Misalnya dia nanti akan menjadi sel batang, daun, atau akar ya, seperti sama di sel manusia juga dia akan berubah menjadi sel kulit, sel rambut. Jadi kalau kalus itu adalah sel yang belum diferensiasi. Jadi dia masih di fase 0 dan dia tidak belum mengarah kemana karena pengarahan diferensiasi itu biasanya dipengaruhi oleh hormon ya. Nah, ini kalus ini seperti ini. Jadi dari potongan ini biasanya dari bekas luka ini sel-sel dia akan membentuk sel-sel kalus seperti ini. Ya. Nah, kemudian sel kalus ini kita regenerasikan menjadi mikropagul ya. Mikropagul itu artinya apa ya? Memang istilah kultur jaringan ya. Jadi propagul itu adalah calon-calon individu-individu tanaman ya, individu baru ya. Karena wujudnya kecil, jadi ada istilahnya mikropagul ya. Jadi masih kecil, kecil. Nah, biasanya ada prosesnya. Nah, seperti ini proses pembentukan mikropagul itu biasanya si kalus ini biasanya diiris-iris tipis. Nah, ini seperti di sini, ini kalus. Sel-sel kalus ini diiris-iris tipis. Kemudian kita masukkan ke media cair. Ya, ini di medium padat ke medium cair. Mediumnya itu medium PES. Ini memang medium standar untuk makroalga. Komposisi media pun mudah dicari di Google ya, bisa Bapak Ibu sekalian dapat. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dengan mata kepala sendiri ini seperti begini, dia hanya berupa kayak jelly gitu ya. Sebenarnya ini sel-sel kalus. Nah, kalau kita masukkan ke dalam media cair, kita kembangkan selama 1 bulan. Dan ini adalah yang kita lihat menggunakan mikroskop binokuler. Ya. Nah, penampakan seperti ini. Jadi warna-warna yang coklat-coklat ini, tadinya ini putih, warna coklat ini sebenarnya dia udah membentuk spora-spora baru seperti ini. Kecil sekali ya. Jadi ini bisa dilihat ukurannya 200 mikro apa ya. Ini sangat kecil sekali. Ini memang tidak bisa dilihat. Jadi kalau dilihat oleh mata ya seperti ini. Tapi kalau dilihat di mikroskop seperti ini. Jadi bisa dibilang Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah lapisan kalus ukurannya sangat kecil sekali, mungkin hanya setengah sentimeter lebar ukurannya gitu ya, setengah senti, tipis banget gitu ya. Tapi kalau dilihat ini berapa banyak spora yang bisa dia tumbuh. Banyak sekali sporanya, jadi bisa yang bulat-bulatan ini. Jadi dengan metode embryogenesis somatik ini sangat mendukung untuk produksi mass propagation itu benar-benar produksi skala massal itu bisa dilakukan. Oleh karena itu memang pilihan menggunakan teknik embryogenesis ini memang sangat tepat untuk Cotonie ini. Nah, ini foto ini sudah difoto menggunakan kamera biasa, jadi ini sudah bisa dilihat dengan mata kepala ya. Jadi udah kelihatan bulat, jadi sudah agak besar, tumbuhnya besar-besar seperti ini dan akhirnya dia akan membentuk germinasi seperti ini. Jadi kalau dilihat, ini gambar yang paling saya suka sekali. Ini memang udah diterbitkan di buku saya. Jadi bisa kita melihat bahwa dari spora ini dia tumbuh tunas baru. Jadi ini adalah bayi-bayi dari rumput laut yang dia tumbuh membentuk talus pertama lah ya, talus pertama seperti ini. Nah, setelah itu adalah proses pembesaran. Nah, pembesaran ini harus membutuhkan media kultur yang lebih banyak. Jadi kulturnya itu tidak di botol-botol kecil lagi, biasanya sudah di botol-botol besar seperti ini. Nah, ini membutuhkan waktu 3 bulan. 3 bulan media ini diganti setiap minggu. Jadi memang agak ribet kultur jaringan rumput laut itu. Jadi setiap minggu itu harus ganti media. Kalau misalnya di kultur jaringan tanaman kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kalau rumput laut ya lebih cepat kita pemindahan medianya. Karena kalau misalnya terlalu lama, nanti dia defisiensi unsur hara, bleaching juga gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana kita tadi prosesnya ya, bagaimana kita bisa dari teknologi tersebut bisa menghasilkan bibit dalam jumlah banyak. Jadi sebutnya skema produksi ya, skema produksi. Jadi dari kalus yang kita dapat tadi, kalus ini bisa diperbanyak. Dari kalus ini kita iris-iris tipis, kemudian ditumbuhkan dalam medium mengandung hormon. Nah, dari sini juga dia akan tumbuh lagi menjadi besar-besar. Nah, satu ini bisa diiris-iris lagi jadi banyak. Jadi sistemnya kalau
Di rumput laut ini kita lebih banyak memperbanyak kalus. Nah, setelah kalusnya banyak, baru sebagian kita bisa kembangkan menjadi mikrokopagul tadi, kemudian dipindahkan ke kultur aerasi menjadi besar seperti ini, baru proses aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu adalah proses kita membawa dari media kultur ke perairan lagi, ke air pertama mungkin nanti ke akuarium, nanti saya tunjukkan. Jadi ini udah mekanisme produksi. Nanti dari yang satu ini bisa dikembangkan jadi 3 lagi. Jadi sebenarnya induksi kalus itu memang tidak harus dilakukan setiap hari dan tidak harus banyak-banyak. Kita dapat sebulan dapat 1 kalus aja sudah bisa mempunyai stok kultur untuk 2 tahun. Jadi nggak usah banyak-banyak sebenarnya induksi kalus itu. Karena kalus ini bisa diperbanyak. Jadi makanya saya juga suka menyarankan bahwa lab kultur jaringan rumput laut ini memang tidak harus besar-besar seperti kultur jaringan tanaman. Untuk produksi jutaan bibit kita hanya mungkin perlu luasan 20 meter persegi juga nggak masalah gitu ya. Karena kalus ini kecil-kecil, botol bisa disimpan di botol kecil-kecil ya. Nah, kemudian ini proses aklimatisasi. Aklimatisasi seperti ini dari plantlet yang sudah dihasilkan tadi di botol-botol besar tadi yang udah sebesar. Biasanya ada proses pembiasaan di akuarium terlebih dahulu. Akuarium ini adalah karena di biotrop ini kita jauh ya, kalau kita air laut tuh beli dari Ancol, kita menggunakan sistem resirkulasi air. Jadi air tuh muter-muter di sini selama seminggu, baru diganti, seminggu diganti. Nah, kalau di balai-balai budidaya mungkin bisa air mengalir ya, air mengalir terus dibuang lagi ke laut. Kalau di biotop nggak bisa. Nanti kita bisa bikin kolam air asin, bisa diprotes gitu ya. Jadi kita menghemat untuk air laut. Nah, ini adalah bibit yang sudah diaklim di akuarium. Ini berwarna hijau. Ini yang hijau ini berasal dari Natuna yang hijau ini ya. Nah, baru di tahun 2011 sebenarnya kami mendapatkan indukan dari Maros yang berasal dari Takalar. Ini menurut Pak Rani ini sudah hasil seleksi. Jadi kami kembangkan sini memang ini yang dari kultur jaringan berwarna coklat ini berasal dari bibit unggul. Nah, indukan kalusnya sama, cuma memang perbedaan warna saja yang membedakan ya. Nah, ini proses aklimatisasinya, ini mulai pembentukan kalus. Nah, ini kalus tadi yang diperbanyak, ini mikrokopagul yang terbentuk. Nah, seperti ini plantletnya, kemudian aklimatisasi di akuarium, jadilah bibit yang siap kita budidaya di perairan. Nah, proses ini cukup lama ya, mulai dari industri kalus sampai menghasilkan ini sampai 12 tahun. Di sini belum ditambah tadi masa pembiasan aklimatisasi di lab sebenarnya ada 2 bulan, sebulan atau 2 bulan. Jadi prosesnya lama, 1 tahun. Dan memang semua tanaman, kultur jaringan tanaman juga biasanya masa perbanyakan itu juga 1 tahun, memang wajar lah. Tapi setelah 1 tahun, setelah tahun ke-12, setiap bulan kita sudah bisa menghasilkan bibit. Jadi setiap bulan tuh bisa 10.000, 10.000, 10.000, jadi udah nggak ada jejak. Jadi masa produksi itu memang, masa perbanyakan itu ya memang 1 tahun. Hampir di semua jenis tanaman juga begitu. 1 tahun untuk produksi bibit pisang. Jadi dari induk awal sampai siap kita jual, siap kita tanam di lahan itu juga 1 tahun. Nah, ini adalah kapasitas produksi dari Siamai Biotrop. Jadi kami memiliki kalus ini sangat banyak sekali ya. Jadi kalau jutaan bibit mau dihasilkan bisa, tapi untuk kapasitas yang kita sediakan untuk rumput laut, karena kapasitas kami di Biotrop ini ada sekitar 450.000 tanaman per tahun ya. Nah, kapasitas itu juga harus kami bagi-bagi karena bibit yang permintaan masyarakat ini tidak hanya rumput laut, ada di pisang, porang, tanaman hias. Jadi itu yang kami harus atur ya supaya semua bisa kami sediakan. Nah, untuk proses setelah mendapatkan tadi plantet pasca aktif ini perlu pembiasaan di perairan pantai. Ini yang dilakukan di Lampung ya. Saya fotonya dari sana juga. Karena memang uji-uji yang dilakukan pertama banyak dilakukan di Lampung dan di Lombok. Nah, ini juga contoh sederhana juga yang karena networknya Biotrop itu kebanyakan kita memang dunia pendidikan. Jadi ada juga di SMK itu memang ada jurusan rumput laut juga ya. Kami melakukan kerjasama juga dan ini yang sudah dilakukan anak-anak SMK, bagaimana mereka mengaklimatisasi. Ini sangat sederhana ya, sangat sederhana, diikat, dikeranjang, tapi di atas keramba jaring apung seperti ini.
Nah ini sistemnya seperti ini bisa dengan sederhana membuat keramba jaring apung yang simpel seperti ini ya, tidak besar-besar. Nah ini adalah bibit yang siap digunakan oleh pembudidaya. Jadi pembudidaya di perairan pantai itu tidak mendapatkan plantlet yang kecil-kecil ini karena ini masih ringkih lah ya, masih ringkih, maksudnya masih apa ya, masih memang perlu penanganan ekstra. Jadi kenapa anak-anak ini bisa, karena memang mereka memang pendidikannya di situ, lebih telaten, kerjanya di situ juga ya. Justru orang-orang yang seperti ini yang mungkin juga sangat apa namanya, diperlukan untuk mendapatkan metode aklimatisasi yang apa, yang optimal ya. Nah ini juga ada foto Prof. Aslan ini juga yang saya dapat di tahun 2000 ya, masih muda nih Prof. Aslannya ya. Nah ini lebih sederhana lagi ya, jadi di aklim data di bak fiber seperti ini juga dan membuat keramba jaring apung. Selain Prof. Aslan juga ada mahasiswa saya dulu juga mahasiswa S2 saya Pak Aziz kan udah lulus ya. Saya nggak tahu lagi S3 ya mungkin ya Pak Aziz ya. Jadi ini mahasiswa ini lebih nekat, mereka membuat keranjang apung di gini aja seperti ini, terus mereka berenang menyimpannya di keramba apung yang seperti ini, yang sederhana ya, sederhana seperti ini. Nah ini dilakukan di Lampung ya, dan ini juga dilakukan di keramba jaring apung dengan keranjang seperti ini, dan kami mendapatkan data yang pertama ini dari Pak Badi juga ya, Pak Slamet Abadi, dan saya yakin di sini juga ada di Lampung bisa, kalau nanti bisa memberikan arahan juga ya sekarang datanya seperti apa. Tapi data pertama yang saya dapat di tahun 2012 memang untuk 45 hari itu 8,53%. Ini yang Pulau Natuna ya. Jadi saya juga sangat appreciate sekali tadi Pak Ahsan ya, udah mendapatkan data yang continuous selama beberapa bulan. Nah itu agak jarang loh Pak ya, yang penelitian sampai berkesinambungan ya, secara continuous bisa menghasilkan data dengan data yang menunjukkan bahwa 10% ternyata ya bisa bertahan maksimal di musim yang paling bagus. Jadi ya di musim tanam yang paling bagus. Saya terima kasih karena terus terang saya memang tidak bisa sampai ke arah sana sampai mencapai mempunyai data lapangnya. Jadi memang bagaimanapun kita harus kerjasama ya. Saya berenang aja nggak bisa gitu kan ya. Tahunya hanya di kultur jaringan aja. Jadi ya memang kita perlu banyak kerjasama bersama-sama gitu ya. Bagian budidaya silakan, bagian kultur jaringan tetap saya. Atau misalnya ada lab-lab lain juga mau berminat atau dari universitas itu ya masih banyak peluang untuk melakukan riset-riset ya. Nah ini kemudian juga yang dilakukan di Lampung juga ya, karena di sana banyak keramba jaring apung, jadi generasi keempat, kelima. Jadi generasi itu maksudnya bibit pertama dari plantlet tumbuh besar. Nah, tumbuh besar ini nanti dipotong lagi ya, dipilah, dipecah-pecah lagi, kemudian dari satu ikatan, nah satu ikatan ini kan tumbuh besar lagi. Nah, kemudian generasi kedua, terus dipecah lagi generasi ketiga, keempat, kelima, nah seperti itu. Dilakukan seperti ini. Nah, ini data yang saya punya nih, data yang punya yang tahun 2012 ya. Saya juga senang ada yang terupdate juga dari Prof. Aslan datanya ya. Tahun di 2012 ya, uji lapang saya di Lampung dan di Lombok, saya jadi bolak-balik Lampung Lombok, dibantu juga Pak Asis tadi ya, mahasiswa saya. Kemudian laju pertumbuhan hariannya memang kalau kita bandingkan dengan bibit konvensional ini lebih tinggi ya, antara 10 sampai 13%. Tapi ini adalah generasi pertama ya, makanya saya generasi lama kok masih bisa 10%, tapi di daerah yang cocok juga tadi di perpasan ya, alhamdulillah itu informasi yang menyenangkan juga ya, alhamdulillah. Dan kandungan karagenannya juga saya sempat sampai menguji karagenannya, dan kandungan karagenannya lebih baik dibandingkan yang bibit biasa. Nah ini kenapa bisa lebih bagus? Nah ini foto yang saya peroleh dari Bu Tati, ini Kepala Balai Besar Lampung ya, yang dulu. Ini data yang sangat data foto yang alhamdulillah ini bisa mencerminkan, memudahkan saya menerangkan ya, kepada budidaya perbedaan antara bibit biasa dan bibit kultur jaringan. Jadi bibit kultur jaringan ini performanya lebih banyak, dia tunas-tunas ujung-ujung muda seperti ini. Nah itu yang menyebabkan keperkiraan saya ya, berdasarkan studi-studi literatur bahwa kenapa bibit kultur jaringan karagenannya lebih bagus.
karena banyaknya ujung-ujung talus muda. Karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa di ujung talus muda ini keraginan lebih banyak dibandingkan di batang tua. Nah, ini juga menjelaskan kenapa budidaya rumput laut dari bibit biasa itu harus 45 hari. Karena kalau 30 hari itu mungkin ujung-ujung talusnya masih sedikit seperti ini. Jadi harus menunggu sampai 45 ujung talus mudanya tumbuh subur. Nah, itu bisa diharapkan jadi kandungan keraginannya juga menjadi lebih baik dibandingkan pembudidaya memanen di umur 30, 35. Jadi pembudidaya dengan menggunakan bibit biasa, jadi tetap standarnya 45 hari. Nah, ini kerjasama yang dilakukan Biotrop dengan KKP ya, di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Intinya adalah kami melakukan transfer teknologi. Karena budidaya teknologi ini setelah diuji lumayan bagus dan ini mau dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sangat berterima kasih juga ke Pak Toto ini yang benar-benar mendukung teknologi ini dan membuat program pembuatan lab di balai-balai budidaya untuk lebih terutama dalam distribusi inilah, distribusi bibit rumput laut. Terus terang Biotrop memang tidak ada cabang di mana, Biotrop hanya di Bogor ya. Jadi sangat berperan sekali dalam KKP ini sangat berperan sekali dalam distribusi bibit kultur jaring. Selain untuk budidaya labnya, kemudian juga mendistribusikan bibit ini supaya bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya. Nah, ini kebun-kebun bibit yang dibuat oleh KKP, tapi memang masih ada kendala. Jadi masyarakat itu nggak tahu bedanya kebun bibit dengan kebun budidaya ya. Jadi kadang-kadang kebun bibit yang tadinya dijual untuk menjual bibit, jadi malah jadi budidaya. Nah, ini memang masih ada kendala-kendala di masyarakat. Ini perlu adanya ya bagaimana ya, harus banyak koordinasi mungkin ya antara KKP, dinas mungkin ya, itu banyak yang harus masih banyak PR ya. Nah, ini adalah bisa dibayangkan bahwa dari lab kultur yang ukurannya sangat kecil-kecil gitu ya. Nah, ini bisa ribuan puluhan ton bibit yang dikirim dari balai-balai budidaya ini ya. Jadi dari ukuran yang sangat halus, yang sangat mikro ukuran kecil ini bisa berkembang menjadi beribuan ton bibit. Jadi memang bibit kultur jaringan yang dihasilkan itu tidak harus banyak-banyak. Yang harus dihasilkan yang harus dilakukan banyak adalah bagaimana dari plantet yang kecil-kecil itu bisa kita gandakan sampai generasi ke-5, ke-6, ke-10 baru bisa disebar ke budidaya. Bahkan saya dengar di Lampung itu sampai sekarang masih ada yang turunan 100 ya, 160 masih bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah, untuk budidaya secara nasional tentu saja banyak hal yang harus kita lakukan ya, banyak hal yang kita lakukan. Jadi tidak bisa mungkin Biotrop dan DCPB ini sendiri. Jadi banyak harus orang berperan juga ya kalau secara nasional. Jadi banyak yang harus mulai dari Biotrop, Balai Budidaya, Universitas, terutama untuk riset-riset yang contohnya Prof. Aslan tadi ya. Universitas itu membantu juga budidaya di lapangan seperti ini. Nah, ini sangat diharapkan sebenarnya. Dimulai dari lab sampai dihasilkan bibit ini memang harus banyak digali terus ya, optimalisasi harus banyak dilakukan. Jadi yang perlu saya jelaskan adalah dari lab kultur hingga sampai ke budidaya itu mungkin sekarang bisa G11, G20, bahkan kalau dari itu bisa sampai G60, G100. Jadi kalau misalnya dibilang bibit kultur jaringan itu nggak organik ya, karena kita di lab ini menggunakan nutrisi, menggunakan antibiotik ya. Tapi antibiotik itu kalau misalnya kalau dihitung dari sini, tadi kan dari proses di sini aja 1 tahun. Nah, proses dari G1 sampai G20 ini anggaplah sebulan-sebulan ya, udah 20 bulan. Jadi apakah pada saat diterima oleh pembudidaya ini masih ada hormonnya? Saya kira sudah jauh sekali, karena ini artinya 20 bulan itu sudah dibudidaya di laut. Artinya udah budidaya secara organik ya di laut itu. Kalau dianggap di laut masih organik, kalau kena limbah mungkin sudah tidak organik ya. Silakan nanti diperdebatkan saja. Nah, ini
mengenai ya tadi untuk kendala secara nasional ada beberapa daerah memang tidak cocok untuk jenis bawang merah yang sudah dikembangkan dengan kultur jaringan ya, terutama di daerah Indonesia Timur, NTB, NTT. Nah, ini perlu karena di sana lebih banyak sakul. Jadi memang tidak harus semua daerah harus menggunakan kultur jaringan. Kalau misalnya dengan bibit biasa aja udah bagus ya kita tidak harus dengan kultur jaringan ya. Gimana pun juga yang utama produktivitas. Kalau bagusnya bibit biasa nggak masalah karena jenis-jenis rumput laut ini juga memiliki spesifikasi daerah tumbuh yang juga tertentu ya, tertentu. Jadi tidak bisa dipaksakan di banyak daerah, terutama yang berbeda kisaran salinitas atau suhu atau intensitas cahaya itu kan berpengaruh. Nah, ini pengalaman kerjasama kami dengan beberapa instansi pemerintah, kemudian juga perusahaan swasta, dengan DKP Sulawesi Tengah, ya, kemudian Korea juga di ini MSCI Korea ya, perusahaan pengolahan ini rumput laut juga berminat untuk mengembangkan rumput laut kultur jaringan ini, tapi bukan di Indonesia, di Myanmar. Nah, kemudian dengan LIPI, dengan pendanaan LPDP, saya mendapatkan pendanaan untuk penelitian jenis sakul. Nah, ini Smartfish Indonesia juga untuk pendanaan membuat SOP ya, SOP. SMK Karimun nanti saya jelaskan juga kerjasamanya apa. Terus kemudian juga ada terakhir ini juga rencananya adalah suatu perusahaan yang memang ingin mengembangkan budidaya rumput laut dengan sistem corporate farming ya. Saya juga kemarin wah biasanya family farming kalau rumput laut. Nah, ini juga menarik. Jadi pemilik perusahaan ini kekeh pengen melaksanakan sistem budidaya rumput laut perusahaan ya. Jadi kalau jadi perusahaan yang melakukan budidaya. Nah, biasanya ke perusahaan ini memang memerlukan bibit yang terjamin. Oleh karena itu mereka ingin menggunakan bibit kultur jaringan. Ya memang di mana-mana kalau corporate farming, mulai dari budidaya pisang, ya budidaya ubi pun ya, rata-rata mereka cenderung menggunakan bibit kultur jaringan karena mereka harus punya keseragaman bibit, keseragaman hasil. Jadi target-target produksi itu berbeda dengan family farming. Kalau budidaya biasa, yang penting dapat bibit mana aja ditanam, hasilnya sekian gitu kan. Menarik sekali ini perkembangannya. Nah, kemudian ini juga perkembangan penelitian sakul. Alhamdulillah kita sudah ini sebenarnya sudah saya lakukan lama ya, dari tahun 2000. Sejak saya udah dapat ini juga saya langsung mengembangkan sakul tapi belum berhasil. Tapi alhamdulillah kita sudah ada clue lah, petunjuk lah untuk dapatkan kalus ya, sampai masih di tahap kalus juga. Mudah-mudahan dalam setahun atau 2 tahun ke depan sudah bisa dapat bibit kotoni sakul yang siap dibudidaya, terutama untuk daerah NTB, NTT yang lebih banyak menggunakan bibit ini. Nah, penelitian juga kami lakukan di metode pengiriman, karena di awal-awal kita ada masalah bagaimana kita bisa mengirim plantlet dengan jarak jauh. Akhirnya kita sudah mendapatkan metode bagaimana kita bisa mengirim plantlet dalam kondisi fresh, bisa diterima di lokasi tertentu, dan bisa diaklimatisasi di sana. Jadi nanti kalau pengiriman sisi ini tentu saja akan lebih murah karena lebih ringan dibandingkan kita misalnya mengirim 1 ton bibit yang udah siap budidaya. Cuma nanti di lokasi pembudidaya ini harus belajar bagaimana mengaklimatisasinya. Nah, ini sudah dipraktikkan kita mengirim ke Myanmar dengan metode ini, alhamdulillah berhasil. Tapi kemarin sempat stres juga karena terkena lockdown, jadi seminggu baru sampai sana. Tapi kita coba dengan dikirim ke Palu selama sehari fresh, alhamdulillah bisa diaklim, jadi bisa dikembangkan di sana. Nah, ini juga harus kita kembangkan juga. Jadi kami di Biotrop berusaha menyederhanakan metode aklimatisasi ya. Nah, ini juga kerjasama tadi dengan SK Karimun. Jadi bagaimana mereka membuat suatu keramba, jadi membuat standarisasi metode aklimatisasi secara sederhana. Apabila ini sudah berhasil, jadi kita bisa langsung kirim ke pembudidaya dan berupa plantlet seperti ini metode pengiriman, dan kita berikan SOP untuk bagaimana aklimatisasi, bagaimana bisa survive nih yang kecil-kecil tadi. Tadi saya bilang bahwa pembudidaya nggak langsung dapat ini, gitu kan. Jadi saya berubah pikiran. Jadi bagaimana caranya pembudidaya biasa itu bisa mengaklim sendiri dan nanti mengembangkan bibit kultur jaringannya sendiri. Nah, ini
menarik juga karena nanti kos pengiriman juga akan lebih ringan ya, lebih ringan karena ini beratnya paling sekilo. Ini yang berat es bloknya aja sebenarnya ada 5 kiloan atau 10 kilo ya. Untuk pengiriman ini 200 plantet ini seperti ini. Nah, ini yang dilakukan SMK dengan kerjasama dengan SMK. Jadi ini adalah guru-guru yang mereka kerjakan dan siswa yang mereka kerjakan menggunakan metode untuk ini ya. Mudah-mudahan ini bisa nanti kalau berhasil bisa diaplikasikan di banyak tempat langsung ke pembudidaya. Nah, itu Mohon maaf saran Bu dari saya Erina. pas Oh, sudah 45 selesai menit ya? ya. Iya. Pas ini Baru 45 mau menit. mengingatkan ya. Ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.